Bab 1691. Bab 1691, membobol penjara naga berserk 5. Penerjemah, 549.690.339. Langit masih cerah ketika mereka meninggalkan area Paradise dan menuju arena. Setelah seharian beruap, tanah masih memancarkan gelombang panas. Cuaca hari ini tidak hanya sangat panas, tetapi pasir kuning juga bergulung-gulung. Ada juga pasir dan debu di udara, seolah-olah badai gurun sedang terjadi. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya lewat, mereka semua menutup hidung dan mulut mereka untuk mencegah mereka menghirup pasir. Melihat cuaca semakin buruk, hati Zhao Yu dan Miao Kun tidak dapat menahan rasa dingin. Mereka telah salah memperhitungkan segalanya, tetapi mereka tidak menyangka cuaca akan tiba-tiba berubah hari ini. Dia bertanya-tanya apakah helikopter masih bisa tiba tepat waktu dalam cuaca seperti itu. Jika helikopter tidak bisa datang, maka rencana pelarian Zhao Yu tidak akan bisa terlaksana. Jika tidak, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari penjara, dia tidak akan bisa melarikan diri dari gurun Sahara yang mengerikan. Tentu saja, apapun yang terjadi, Zhao Yu hanya bisa mengikuti rencana awalnya. Namun, kecelakaan terjadi lagi. Ketika mereka berjalan keluar dari area surga, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa para penjaga penjara tidak membawa mereka ke tempat kompetisi di area pabrik militer, tetapi ke area tahanan biasa, di mana mereka memasuki kafetaria besar. Ketika Zhao Yu pertama kali masuk penjara, dia datang ke sini untuk makan. Dia tidak mengerti mengapa penjaga penjara membawa para kontestan ke sini. Setelah memasuki ruang makan, dia melihat para kontestan dari daerah lain sudah berkumpul di sana. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Zhao Yu teringat bahwa dalam kompetisi pertarungan terakhir, hanya ada selusin kontestan. Sekarang, jumlahnya telah berlipat ganda. Dia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh penjara itu. Setelah memasuki aula, dia melihat bahwa meja makan telah lama dipindahkan ke samping, dan bagian tengahnya ditutupi dengan tikar sederhana. Sepertinya kompetisi pertarungan penjara malam ini akan diadakan di sini. Ada begitu banyak orang, dan tempat kompetisi sengaja diubah. Melihat ini, Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tampaknya kompetisi hari ini tidak akan sesederhana yang dia kira. Tentu saja, Zhao Yu bukan satu-satunya yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya bagi kontestan lain mengalami adegan sebesar itu, jadi mereka semua merasa itu adalah pengalaman baru. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan penjara itu. Seseorang bertanya pelan-pelan kepada sipir penjara, namun sipir penjara menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu apa maksudnya. Tak lama setelah semua peserta tiba, jabar yang bertugas mengatur lomba akhirnya muncul. Ia mengeluarkan beberapa formulir dan meminta sipir penjara untuk mendaftarkan kembali para peserta. Cek-cek, meskipun ini adalah pertama kalinya Miao Kun ke sini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Zhao Yu setelah melihat pemandangan sebesar itu. Zhao Yu, kamu harus berhati-hati. Mengapa aku merasa mereka akan datang kepadamu? Petik 2. Terakhir kali, kamu melawan 5 orang sendirian. Kali ini, kamu tidak akan bisa melawan 10 orang sendirian, kan? Kalau begitu kamu akan memutarbalikkan lumpur. Tidak apa-apa, Zhao Yu menghiburnya. Kita bisa mengakui kekalahan saja. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Mendengar aba-aba Zhao Yu, Miao Kun dengan gugup merogoh sakunya untuk memastikan alat komunikasi penting itu masih ada di sana. Mungkin pihak penjara khawatir akan menimbulkan masalah keamanan jika begitu banyak kontestan berkumpul bersama, jadi mereka mengirim lebih banyak tentara ke ruang makan. Mereka berdiri dengan senjata dan menunggu dalam formasi yang ketat. Tak lama kemudian, seluruh peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mulai berbaris untuk melakukan registrasi, sekaligus mengonfirmasi lawan dan nomor pertandingan. Mungkin terinspirasi oleh pertarungan 1 lawan 5 Zhao Yu, tetapi kali ini ada lebih banyak pertandingan 1 lawan 2 atau 2 lawan 2, dan tingkat taruhannya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Semua kontestan terkejut dengan pengaturan tersebut. Sebagian bersemangat, sementara yang lain gugup. Saat Zhao Yu berdiri di depan, giliran dia untuk mendaftarkan informasinya.
Dia mengira penjara akan mengatur pertarungan yang lebih sulit untuknya, entah dia dan Miao Kun melawan musuh, atau dia melawan ayah mertuanya. Namun, dia salah tentang segalanya. Penjara hanya mengatur satu lawan untuknya, dan hanya satu pertandingan. Nama lawannya adalah Han San, seseorang yang belum pernah dilihat atau didengar Zhao Yu sebelumnya. Mungkinkah Han San ini adalah petarung terbaik di penjara, seorang master terbaik? Apakah penjara mengira hanya orang ini yang bisa menjadi lawannya? Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Geng Ma, kawan, hei, tepat saat Zhao Yu hendak menandatangani, seorang petugas berseragam tiba-tiba muncul dari belakang restoran. Dia melambaikan tangan ke arah Zhao Yu dan berteriak, "Ya, kamu. Geng kuda nomor 1905, kawan. Kemarilah sebentar." Apa? Zhao Yu dan penjaga penjara yang bertugas di bagian pendaftaran sama-sama sedikit terkejut. "Kemarilah," kata petugas itu dengan tidak sabar, "cepatlah, ada yang mencarimu." "Ah, kau mencariku." Kali ini, Zhao Yu tidak mengerti. "Cepat pergi, cepat pergi." Melihat petugas itu berteriak minta tolong, para penjaga penjara tentu saja tidak berani menghentikannya, tetapi dengan cepat memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk bergegas datang. Melihat ini, Zhao Yu tidak punya pilihan selain berjalan melewati konter pendaftaran dan masuk ke bagian dalam restoran. Saat hendak pergi, dia sempat melirik ke arah Miao Kun, tapi dia tidak berani bersuara saat melihat wajah khawatir Miao Kun. "Kemarilah, kemarilah, kemarilah." Petugas itu memberi isyarat kepada Zhao Yu, lalu mengikutinya melalui pintu kecil di dalam restoran dan menuju koridor di belakang. Saat ini, matahari terbenam di barat, dan koridor dipenuhi dengan sinar matahari kuning redup, yang sangat menyilaukan. Tepat saat Zhao Yu memasuki koridor, dia tiba-tiba mendengar suara dengungan di telinganya. Dengung, dengung. Suara mendengung itu datang dari seberang koridor, dan bersamaan dengan suara mendengung itu, tanah bergetar sedikit. Apaan nih? Helikopter. Meskipun dia tidak melihatnya, dia dapat mengetahui dari suara dengungannya bahwa suara itu berasal dari baling-baling helikopter. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada helikopter? Setelah beberapa hari pengamatan, Zhao Yu belum pernah melihat kendaraan terbang di rumah dosa. Dia tidak tahu apa arti kedatangan helikopter yang tiba-tiba itu baginya. Namun, untuk berjaga-jaga, Zhao Yu telah menyiapkan pakaian anti peluru yang tak terlihat, pesawat terbang, dan peralatan darurat lainnya. Setelah berjalan melalui koridor yang memusingkan, Zhao Yu dibawa ke sebuah ruangan yang menghubungkan kafetaria dengan atap. Ruangan itu sedikit istimewa, dihiasi seperti bar. Ada meja bar dan meja bar di depannya. Ada sofa dan kursi putar di tempat lain. Bahkan ada meja biliar di tengahnya. Kelihatannya lebih elegan dan unik. Ini, Zhao Yu merasa bahwa ini seharusnya menjadi tempat hiburan bagi para penjaga penjara, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia dibawa ke sini ketika dia akan mengikuti kompetisi. Namun, saat Zhao Yu masuk, dia langsung mengenali satu orang. Pria itu memegang tongkat biliar dan bermain biliar dengan serius. Meskipun dia tidak mengenakan seragam militer, Zhao Yu dapat mengenalinya sekilas. Dia adalah sipir penjara dari rumah dosa. Oh, itu dia. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Yu. Mungkinkah sipir penjara ingin dia memalsukan pukulannya? Laporkan, gerombolan kuda, kawan, ada di sini. Petugas yang membawa Zhao Yu memberi hormat dan pergi. Namun, saat dia pergi, Zhao Yu terkejut melihat sudah ada lebih dari 10 penjaga penjara bersenjata lengkap berdiri di setiap sudut bar. Mengetuk. Keterampilan kepala sipir tidak terlalu bagus. Setelah satu tembakan, bola putih terlepas, dan dia tidak menyentuh satupun. Sipir itu melempar tongkat biliarnya dengan keras, lalu mengambil koktail dari meja dan berjalan ke arah Zhao Yu. "Hei, orang Tionghoa," kata sipir penjara kepada Zhao Yu dengan tatapan dingin. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para penjaga penjara dan prajurit rumah dosa semuanya idiot?" Mendengar nada bicara aneh sipir itu, Zhao Yu secara naluriah menjadi tegang. "Geng kuda, kawan, hehehehe,
Seorang pembunuh dari Lontemel, hahaha, sipir penjara tertawa terbahak-bahak. Unta belajar menangis, ikan bisa berenang di pasir. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Tidak kusangka ada seseorang yang jatuh cinta pada rumahku yang penuh dosa dan menawarkan dirinya kepadaku. Temanku di Tiongkok, kamu, apa yang harus kukatakan padamu? Bab 1692, Membobol Penjara Naga Berserk 6. Penerjemah, 549.690.339. Oh tidak, mendengar perkataan sipir itu, Zhao Yu tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Oleh karena itu, peluangnya tidak berpihak padanya malam ini. Jadi, Zhao Yu melirik penjaga di bar dari sudut matanya dan bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia bisa kembali. Dia mengenakan pakaian anti peluru yang tak terlihat dan kepala sipir berada tepat di depannya. Jika dia bisa mengendalikan kepala sipir dan menyandera dia, apakah ada peluang untuk melarikan diri? Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tetap harus berpura-pura bodoh. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa suara, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sipir penjara itu sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia mundur beberapa langkah, memegang koktail, dan berkata, sepertinya kamu masih belum mengerti apa maksudku. Alasan aku memanggilmu ke sini bukan karena identitasmu telah terungkap, tapi, sejak hari kau masuk, aku sudah tahu segalanya tentangmu. Juga, apa tujuanmu? Petik 2. Mendengar ini, hati Zhao Yu menegang. Dia secara naluriah menyadari bahwa situasinya mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jika mereka sudah tahu tujuannya, Miao Kun akan berada dalam bahaya. Aku sudah memperhatikanmu sejak kau datang ke rumah dosa kami sebagai tamu. Kepala sipir menyesap koktailnya dan berkata, tapi penampilanmu benar-benar melebihi ekspektasiku. Kamu jago bertarung, temanku dari Tiongkok. Kupikir kau akan menyesalinya pada hari pertama, tetapi aku tidak menyangka semua orang di ruangan itu takut padamu. Mereka lebih suka mengatakan bahwa kau adalah iblis daripada mengakui bahwa kau telah memukul mereka. Kemudian, 1 lawan 5 di arena grup. Dia seorang diri mengalahkan seluruh geng Matt dan mematahkan lengan Mark. Sipir penjara tertawa dan berkata, detektif gila China, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku terkesan. Dengan itu, dia meletakkan gelas anggurnya dan mulai bertepuk tangan. Saat menyebut China, detektif gila China, Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa dia tidak perlu berpura-pura lagi. Dia mengangkat sudut mulutnya dengan dingin dan bertanya, lalu, apa yang kamu inginkan? Zhao Yu menanyakan hal ini karena dia merasa ada yang salah dengan nada bicara sipir. Karena dia sudah mengungkapnya, mengapa dia tidak bertindak lebih awal? Mungkinkah dia ingin membuat semacam kesepakatan dengannya? Apa yang aku inginkan? Kepala sipir itu tersenyum ragu dan berkata, jika aku ingin mengganggumu, apa gunanya kau bertarung? Anda menyinggung geng Matt dan seharusnya dieksekusi, tetapi amnesti saya menyelamatkan Anda. Mengapa menurutmu aku menyelamatkanmu? Kamu? Zhao Yu ingin menebak, tetapi dia masih merasa ada yang tidak beres, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Kau mengancam akan mematahkan lengan Mark yang lain selama beberapa hari terakhir. Sipir penjara tidak memberikan jawaban tetapi mengalihkan topik pembicaraan. Karena alasan ini, kau berlatih pada geng Matt setiap hari, memukuli mereka dengan sangat buruk sehingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hehe, kalau tidak salah, kamu mungkin ingin tahu sesuatu melalui mereka, kan? Misalnya, siapa yang menyuruh mereka menjebak Tuan Miao dan mematahkan lengannya? Wajah Zhao Yu sedikit jelek. Dia tidak menyangka sipir penjara akan tahu segalanya. Dia benar-benar meremehkannya. Aku akan memberitahumu jawabannya sekarang. Saat dia berbicara, sipir itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari sarung di pinggangnya. Dalang di balik ini tidak lain adalah aku. Hehehe. Melihat wajah kepala sipir yang tiba-tiba berubah menjadi ganas, Zhao Yu secara naluriah mengalihkan pikirannya ke pakaian anti peluru yang tak terlihat, siap untuk menggunakannya kapan saja. Namun, setelah mencabut pistolnya, sipir itu tidak melangkah maju. Sebaliknya,
dia berjalan masuk ke bagian dalam bar dan tiba di area yang lebih terbuka. Mengikuti aba-abanya, beberapa sipir penjara tiba-tiba mengawal masuk seorang pria kulit hitam dari pintu masuk lain bar. Salah satu lengan pria kulit hitam itu dibalut perban, dan tubuhnya penuh luka. Tubuhnya meringkuk, jelas disebabkan oleh pemukulan. Zhao Yu segera menyadari bahwa pria berkulit hitam itu adalah pemimpin geng Mad Chen Mark. Zhao Yu bahkan semakin bingung. Dia tidak mengerti mengapa kepala sipir ingin Mark muncul saat ini. Namun, adegan berikutnya membuatnya lengah. Saat para penjaga melepaskannya, Mark didorong ke depan sipir. Namun, tepat saat Mark membuka mulutnya untuk meminta sesuatu, sipir itu meluruskan lengannya dan melepaskan tembakan ke arah Mark. Bang! Karena peredam suara, pistol kepala sipir mengeluarkan suara teredam dan pelurunya mengenai jantung Mark. Mark berlutut di tanah dengan suara keras. Ia memegangi jantungnya dengan kedua tangan dan menatap kepala sipir dengan tak percaya. Ia tidak mengerti mengapa kepala sipir membunuhnya dengan satu tembakan. Tak lama kemudian, Mark jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum dia berhenti bergerak. Darah terlihat mengalir keluar dari tubuhnya. Hah! Petik 2. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, mata Zhao Yu tiba-tiba melebar, dan dia mulai terengah-engah. Peluru itu langsung mengenai jantung. Adegan ini. Hahaha, setelah pembunuhan itu, sipir menyingkirkan pistolnya, lalu menempelkan telinganya dan berkata kepada Zhao Yu, detektif gila Tiongkok, apakah kamu mengerti kali ini? Dia mengerti. Bahkan tanpa diingatkan sipir, Zhao Yu sudah mengerti masalahnya. Huling, Hotel Bulan Baru, pistol Miao Kun, BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Peluru itu mengenai jantung. Pada saat itu, masa lalu membanjiri pikirannya, membuat Zhao Yu semakin bersemangat. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Ding Lan pernah berkata bahwa peluru yang mengenai Huling Ye ditembakkan oleh pistol Miao Kun. Jika pembunuhnya bukan Miao Kun, berarti ada yang membunuh Huling dengan pistol Miao Kun. Pistol Miao Kun adalah pistol kaliber kecil yang dimodifikasi, yang jauh lebih lemah daripada pistol biasa. Jika seseorang tertembak di jantung, mereka tidak akan jatuh terlentang. Sebaliknya, mereka akan jatuh ke tanah sambil memegangi jantung mereka, seperti yang dilakukan sipir penjara terhadap Mark. Namun, di Hotel Bulan Baru, Huling Ye jatuh ke tanah dan meninggal. Tangannya tidak berada di jantungnya. Zhao Yu sekarang tahu bahwa Miao Kun telah dijebak. Saat itu dia sudah pingsan karena sengatan listrik. Lalu, ada seseorang yang masuk ke tempat kejadian, mengambil pistol Miao Kun, dan membunuh Huling. Namun, menurut Miao Kun, Huling Ye adalah petarung yang handal. Jika ada yang ingin membunuhnya dengan senjata Miao Kun, bagaimana mungkin mereka bisa berhasil dengan mudah? Sekalipun dia berhasil, dia mungkin tidak akan bisa mengenai jantung Huling Ye dengan satu tembakan. Lalu, apa kebenarannya? Mengingat detail kasusnya, Huling Ye mengenakan syal dan kacamata hitam, jadi tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, termasuk Miao Kun. Juga, ada memar di tubuh Huling Ye dan jejak perkelahian. Mungkinkah itu? Tepat saat Zhao Yu hendak mengetahui kebenarannya, sipir penjara tiba-tiba memberi isyarat kepada para penjaga penjara di pintu masuk bar. Penjaga penjara segera membuka pintu dan melihat seseorang masuk. Pria itu memiliki aura yang sangat kuat, dan ada 5 atau 6 pengawal kekar di belakangnya. Begitu dia masuk, seluruh bar menjadi sunyi, dan bahkan sipir tanpa sadar menegakkan punggungnya. Orang itu mengenakan jas putih. Dia tinggi, langsing, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia berambut hitam panjang. Dia adalah wanita dengan janggut keriting. Astaga, meskipun wanita itu mengenakan kacamata hitam yang menutupi hampir separuh wajahnya, Zhao Yu mengenalinya sekilas. Dia tercengang. Bagaimana mungkin itu dia? Bab 1693, membobol penjara naga berserk 7. Penerjemah, 549.690.339. Itu tidak mungkin. Melihat wanita dengan aura kuat itu semakin dekat,
Zhao Yu merasa darahnya mendidih dan otaknya berputar. Sungguh luar biasa. Orang itu tidak lain adalah gadis yang ikut serta dalam salon detektif bersamanya, Nona Ximena. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah kejadian di Pulau Jejak Ajaib, bukankah Ximena telah dibawa pergi oleh militer Inggris? Dia tidak hanya membunuh Putri Green, Jasmine, tetapi dia juga berpartisipasi dalam konspirasi ayahnya. Itu adalah kejahatan keji, jadi tidak mungkin Inggris akan membebaskannya. Petik 2. Mungkinkah dia telah melarikan diri dari penjara? Apakah divisi intelijen militer Inggris tidak berguna? Bagaimana bisa penjahat sepenting itu melarikan diri dengan mudahnya? Lagi pula, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari penjara, setidaknya Inggris harus merilis beritanya agar Miao Kun dan yang lainnya bisa bersiap, bukan? Lagi pula, kematian Si Wei berkaitan erat dengan Miao Kun, Jake, Zhao Yu, dan yang lainnya. Jika Si Mengna benar-benar melarikan diri, dia pasti akan membalas dendam pada orang-orang ini. Apa ini? Inggris melakukannya dengan sengaja? Atau, apakah ada semacam konspirasi tak dikenal di balik ini? Saat Zhao Yu masih dalam keadaan terkejut, Si Mengna sudah menghampirinya. Saat Si Mengna muncul, kepala sipir dengan bijaksana mundur ke samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Detektif Tiongkok, kita bertemu lagi. Ximena melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang sedikit kurus namun berseri-seri dan murni. Setelah dia berbicara dalam bahasa Mandarin standar. Pada saat itu, waktu seakan mengalir mundur. Zhao Yu merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat pertama kali bertemu Si Mengna. Di tengah labirin pulau itu, Si Mengna berdiri tegak. Sosoknya sebanding dengan model papan atas, dan dia memiliki temperamen yang elegan. Ketika dia tersenyum, dia sangat cantik dan tak tertandingi. Namun, wanita di depannya jelas jauh lebih dewasa daripada saat dia berada di Pulau Jejak Ajaib. Tatapan matanya menjadi dingin dan sombong, dan ada juga jejak kekejaman dan dominasi yang tak tersamarkan di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka membiarkanmu pergi. Zhao Yu bertanya sambil menatap Ximena. Sejujurnya, Si Mengna juga menatap Zhao Yu tanpa berkedip dan berkata, kali ini, kamu bukan target pertamaku, tetapi kamu mengejarku sampai ke sini, dan bahkan masuk ke dalam perangkap. Ini benar-benar keuntungan yang tak terduga. Tidak, itu seharusnya disebut kejutan Ying-Ying. Kemudian, sudut mulut Ximena terangkat sedikit, memperlihatkan sedikit senyum jahat. Oh, Zhao Yu tahu bahwa target pertamanya, tentu saja, adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Bagaimana menurutmu, detektif hebatku? Ximena menunjuk mayat di kejauhan dan berkata dengan dingin, melalui petunjukku, apakah kau mengerti apa yang sedang terjadi? Di Hotel Bulan Baru, Zhao Yu berkata dengan penuh semangat. Wanita yang berbisnis dengan Miao Kun bukanlah Huling, tapi, kamu. Hahaha, Ximena tertawa. Jangan bilang kau baru saja memikirkannya. Kau detektif terkenal di Tiongkok. Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Mendesah. Zhao Yu menghela napas. Ximena benar. Kali ini, dia benar-benar punya terlalu sedikit waktu untuk menyelesaikan kasusnya. Sebenarnya dia sudah merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak pernah menyangka kalau orang di balik layar yang memanipulasi semua ini adalah dia. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, tinggi dan bentuk tubuh Huling Ye memang mirip dengan Ximena. Selain itu, Ximena lincah dan kuat. Jika saja dia tidak tertangkap oleh intelijen militer Inggris, Zhao Yu mungkin sudah memikirkannya. Karena semua ini telah diatur oleh Xi Jinping, semuanya tampak masuk akal. Demi membalaskan dendam ayahnya, dia menculik Miao Kun dan mengirimnya ke rumah jahat untuk membuatnya menderita. Sekarang, karena aku sudah memilih untuk bertemu denganmu, aku tidak ingin kau menyesal lagi, kata Ximena dengan tatapan aneh di matanya. Lagi pula, kalian para detektif selalu ingin mengejar kebenaran. Oh, Zhao Yu mengerutkan kening. Saat pertama kali kita bertemu, bukankah kau menyebut dirimu Nona Detektif? Kenapa dia tiba-tiba terdengar begitu jauh? Bukankah kita detektif akan terdengar lebih akrab?
Ximena terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, aku pernah mengirim seseorang ke Tiongkok untuk mendekatimu, tapi, kau sudah dilindungi secara diam-diam oleh agen Tiongkok, dan aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan apapun. Oh, setelah si Mengna mengatakan itu, Zhao Yu kemudian teringat alarm darurat. Dia mengira itu adalah kesalahan, tetapi tampaknya seseorang memang telah merencanakan sesuatu terhadapnya. Untungnya, Dinas Rahasia telah membuat pengaturan perlindungan rahasia, jadi mereka tidak berhasil. Jadi, aku memutuskan untuk memulai dengan Miao Kun. Lagi pula, Simone mengangkat kepalanya, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Dia adalah musuh terbesarku. Dia tidak hanya memaksa ayahku untuk mati di Pulau Miracle, tetapi dia juga menemukan berlian yang ditinggalkan oleh Clint. Yang terburuk adalah dia benar-benar mengembalikan berlian itu kepada Inggris. Dia kemudian menambahkan, keinginan terbesar ayahku adalah mendapatkan berlian-berlian itu, jadi tindakan Miao Kun tidak dapat dimaafkan. Jadi, Zhao Yu bertanya dengan ragu-ragu, insiden Hulingye memang ditujukan untuk Miao Kun. Ayahku pernah berkata bahwa jika kau ingin memberikan pukulan yang mematikan kepada lawanmu, kau tidak boleh membiarkan mereka waspada. Aku telah berusaha keras untuk memikat rubah tua yang licik itu, Miao Kun, ke dalam perangkapku, kata Ximena, tampak senang dengan dirinya sendiri. Hanya informasi seperti milik Londe yang dapat menarik perhatiannya. Jadi, pertama-tama aku membocorkan informasi palsu kepada Hulingye. Hulingye memiliki hubungan yang baik dengan pria Timur Tengah itu. Agar informasi itu berharga, dia pasti akan menghubungi pria Timur Tengah itu. Pria Timur Tengah itu sendiri tidak bisa mencernanya. Dia tahu bahwa Miao Kun telah mencari Londe, jadi dia pasti akan menghubungi Miao Kun. Dengan cara ini, rencanaku tanpa disadari berhasil. Masalah ini tampaknya penuh dengan kebetulan, tetapi sebenarnya, seluruh proses itu sudah kuperhitungkan. Dengan perantara ini, Miao Kun pasti akan menurunkan kewaspadaannya. Jika kau ingin memberikan pukulan yang mematikan kepada lawanmu, kau harus membuat mereka lengah. Zhao Yu memikirkan kalimat ini dan berkata, jadi, kau harus berpura-pura menjadi Hulingye untuk menghadapi Miao Kun. Saat transaksi dimulai, kamu berdalih takut dengan senjata dan menyuruh Miao Kun mencabut senjatanya. Lalu, kamu merusak diri sendiri untuk menarik perhatian. Di saat yang sama, kamu melumpuhkan Satpam Miao Kun dengan anestesi, lalu melumpuhkannya saat dia masih bingung. Ini adalah langkah yang cerdas, kata Zhao Yu. Ini terlihat sedikit berlebihan, tetapi efeknya sangat bagus. Ya, kata Ximena, Miao Kun bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika aku memilih untuk menggunakan kekerasan, bahkan jika aku bisa menaklukkannya, aku pasti akan mengungkap targetnya. Jadi, kau sudah mengendalikan Hulingye sejak lama, kata Zhao Yu. Saat kau melumpuhkan Miao Kun, kau juga mengirim seseorang untuk membawa Hulingye masuk, lalu membunuhnya dengan senjata Miao Kun. Dan Hulingye pasti mengenakan pakaian yang sama denganmu. Setelah itu, mereka menggunakan kereta yang sama yang digunakan Hulingye untuk mengangkut Miao Kun, kata Ximena dengan penuh semangat. Kemudian, mereka pergi ke ruang pengawasan, melumpuhkan penjaga keamanan, dan mengambil hard drive. Agar tidak tertangkap kamera eksternal, kami tidak langsung pergi. Sebaliknya, kami menginap di New Moon Hotel selama 1 malam dan pergi keesokan harinya. Apa itu? Zhao Yu menebak bagian pertama, tetapi tidak bagian kedua. Karena kami paham bagaimana polisi Maroko bekerja, kata Xi Jinping sambil tersenyum. Mereka tidak akan memeriksa setiap kamar di hotel hanya untuk kasus pembunuhan. Dan agen Anda akan terlalu sibuk berurusan dengan polisi setempat untuk memperhatikan kita. Hebat, hebat, Zhao Yu mengangguk. Semakin terampil kamu, semakin berani kamu. Levelmu hampir sebagus milikku. Ximena tersenyum. Kau masih terlalu percaya diri. Zhao Yu, aku bisa memberitahumu bahwa apa yang terjadi pada Miao Kun hanyalah permulaan. Mereka yang berpartisipasi dalam salon detektif dan membunuh ayahku, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Bab 1694, Membobol Penjara Naga Berserk 8. Penerjemah, 549.690.339.
Aku tidak mengerti. Zhao Yu menyilangkan tangannya dan bertanya, kenapa kamu tidak membunuh Miao Kun saja di Hotel Bulan Baru? Ayahku pernah berkata, kata Ximena dengan ekspresi dinginnya yang biasa, balas dendam tidak harus dibunuh. Terkadang, membuat seseorang merasa putus asa dapat meningkatkan kenikmatan balas dendam. Selain itu, kata Ximena, jika Miao Kun mati, itu akan membuat yang lain waspada, yang akan buruk bagi rencana balas dendamku. Oh, Zhao Yu mengangguk. Jadi, hilangnya Miao Kun hanyalah permulaan. Ya, kata Ximena, aku tidak akan membiarkan siapapun dari mereka yang berpartisipasi dalam salon detektif dan membunuh ayahku pergi. Tapi, ada satu hal yang tidak begitu ku mengerti, kata Zhao Yu. Karena Miao Kun sudah di penjara, kenapa kau masih membiarkannya tinggal di daerah Paradise yang nyaman? Mengapa kau tidak biarkan saja dia pergi ke neraka untuk menikmatinya? Detektif China itu sangat suka menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Baiklah, akan kuceritakan, kata si Mengna dengan tenang. Ada dua alasan. Salah satunya adalah bahkan Miao Kun sendiri tidak tahu mengapa dia di penjara. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai mati, biarkan dia tetap dalam kegelapan. Yang lainnya adalah preferensi pribadi saya, yang juga merupakan sedikit trik psikologis. Aku ingin Miao Kun mengalami proses jatuh dari surga ke neraka, sehingga dia bisa mengalami gangguan mental lebih cepat. Jika aku sudah mengatur agar dia dikirim ke pengadilan neraka yang brutal sejak awal, dia akan membangun garis pertahanan dalam pikirannya, dan keinginannya untuk bertahan hidup akan bangkit. Lebih mudah menghancurkan tekad seseorang ketika mereka tenggelam dalam ketidaktahuan tanpa menyadarinya. Jika kita meringkasnya menjadi peribahasa Cina, maka peribahasa ini seharusnya disebut abnormal. Petik 2. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Zhao Yu mengumpat dalam hatinya, sepertinya dialah yang mengatur agar Matt mematahkan lengan Miao Kun. Saat si Mengna berbicara, Zhao Yu sudah mengamati situasi dengan saksama. Dia sedang mengevaluasi peluangnya untuk menang jika dia tiba-tiba meledak. Tentu saja, hasil penilaiannya jelas. Itu pasti 0%. Meskipun dia mengenakan pakaian anti peluru yang tidak terlihat dan tidak takut peluru, para pengawal yang dibawa Ximena semuanya penuh dengan niat membunuh. Mereka semua adalah pakar super tingkat internasional. Jika dia bertindak gegabah, dia pasti tidak akan punya kesempatan menang. Lagi pula, Ximena sangat kuat. Jika Zhao Yu ingin melancarkan serangan mendadak dan menyandera dia, itu tidak mungkin. Selain itu, dia tidak bertarung sendirian, jadi dia harus mempertimbangkan keselamatan Miao Kun. Karena memang begitu, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Detektif China, kata Ximena, Anda pasti penasaran mengapa saya terbang jauh-jauh ke sini untuk menjawab pertanyaan Anda, bukan? Zhao Yu memutar matanya dan menjawab dengan tergesa-gesa, tentu saja aku tahu. Hanya ada dua alasan mengapa kau datang kepadaku. Jangan khawatir, aku, Zhao Yu, tidak akan pernah menyetujuinya. Oh, Ximena mengerutkan kening. Apa dua alasan itu? Yang pertama adalah kau merindukanku dan terpikat olehku yang tampan. Kau ingin aku menikah dengan keluarga Simu. Zhao Yu berkata dengan serius. Yang kedua adalah kau melihat bahwa aku adalah orang yang berbakat, jadi kau datang untuk merekrutku, dan memintaku untuk bekerja untukmu di masa depan. Hahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Lebih baik kau menyerah pada ide itu. Aku, Zhao Yu, selalu setia dan berani. Kecuali kau memberiku 100 atau 200 juta, aku mungkin mempertimbangkannya. Untungnya, Zhao Yu berbicara dalam bahasa Mandarin, jadi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa memahaminya. Kalau tidak, situasinya pasti akan sangat canggung. Ximena terkejut dengan sikap Zhao Yu yang tidak tahu malu. Dia butuh waktu lama untuk menenangkan diri dan berkata, "Tidak, kamu salah. Aku datang untuk mencarimu dan menjawab semua pertanyaanmu karena kamu tidak lagi berharga bagiku." Dia kemudian menambahkan, dalam arti tertentu, kamu bahkan lebih menjijikkan daripada Miao Kun. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam salon detektif, ayahku akan mendapatkan keinginannya dan mendapatkan berlian itu. Teguk.
Melihat ada kesenjangan yang begitu besar antara cita-citanya dan kenyataan, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ximena menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Zhao Yu, apakah kamu masih berfantasi tentang hal itu? Biar ku ceritakan padamu. Aku datang ke rumah dosa kali ini hanya untuk melihatmu sepintas. Tujuanku yang sebenarnya adalah karena ini. Lalu, si Mengna mengeluarkan ponsel dan mengarahkan video ke Zhao Yu. Lihat baik-baik, pasukanku baru saja mencegat 2 helikopter. Keduanya adalah pesawat sipil dari Aljazair. Petik 2. Pukulan. Melihat video itu, hati Zhao Yu bergetar. Apa yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Kedua helikopter itu kemungkinan besar dikirim oleh Dinas Rahasia dan Yusufu untuk menjemput mereka. Ini adalah, karena aku sudah menjawab banyak pertanyaanmu, kata Ximena dengan serius, kalau begitu kamu harus menjawab pertanyaanku sekarang. Kau tidak bisa begitu naif dengan berpikir bahwa 2 helikopter bisa terbang ke rumah dosa dan membawamu dan Miao Kun pergi, kan? Apakah kamu berencana untuk melarikan diri dari penjara? Petik 2. Meskipun Zhao Yu berada di ambang keputusasaan, dia masih berpura-pura bodoh di permukaan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Zhao Yu, bangun. Ini Sahara Barat, bukan pulau keajaiban. Kata Ximena dengan kejam. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari rumah dosa? Kami telah menemukan target sinyal melalui lokasi komunikasi helikopter. Ada pasukan bersenjata lengkap di sana, dan mereka saat ini sedang mengepung mereka. Menurutku, kata Ximena dingin, orang-orang yang menghubungi helikopter itu pasti kaki tanganmu, kan? Zhao Yu terkejut lagi. Jika apa yang dikatakan Ximena benar, maka Ding Lan, Amiola, dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jika mereka juga ditangkap oleh musuh, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Yu, si Mengna tertawa dingin lagi, berani menerobos masuk ke rumah jahat sendirian untuk menyelamatkan seseorang, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Namun, Anda telah meremehkan lawan Anda. Rencana pelarian Anda telah berubah menjadi jebakan Anda sendiri, dan pada akhirnya akan menjadi penutup bagi Anda. Saat Ximena selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup telinganya. Jelas terlihat bahwa dia mengenakan earphone dan seseorang telah mengiriminya pesan. Setelah menerima pesan itu, Ximena memperlihatkan senyum jahat yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Yu dan berkata, Zhao Yu, kupikir kaki tanganmu sangat kuat. 3 wanita, hahaha, Ximena mendongakkan kepalanya dan tertawa. Sungguh lelucon. Zhao Yu tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi hatinya sudah terbakar. Jika sesuatu terjadi pada Ding Lan, dia harus menanggung kesalahannya. Baiklah kalau begitu. Ximena tiba-tiba berbicara kepada sipir penjara dalam bahasa Arab, kirim ketiga wanita itu kepadamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan mereka. Saya dengar, mereka semua cantik sekali. Petik 2. Ya, meskipun kepala sipir sangat gembira, dia tidak berani menunjukkan sikap acuh tak acuh di depan Ximena. Dia segera memberi hormat padanya dengan hormat. Adapun detektif Cina ini, Ximena melambaikan tangan ke arah Zhao Yu lagi. Lakukan apa yang kau katakan. Katanya. Petik 2. Ya, sipir itu memberi hormat lagi. Zhao Yu, si Mengna mundur beberapa langkah dan berkata kepada Zhao Yu, aku tahu kau detektif gila yang bisa bertarung dan membunuh. Mengingat persahabatan kita, aku akan meninggalkanmu dengan akhir yang baik. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit. Selamat tinggal. Dengan itu, Ximena mengenakan kacamata hitam besarnya dan berbalik untuk pergi. Hei, Zhao Yu tiba-tiba berteriak, Nona Si, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan terakhir? Ximena berdiri di tempatnya dan tidak menanggapi. Penjara ini, Zhao Yu bertanya dengan serius, apakah ini milik keluargamu? Setelah bertanya, Zhao Yu terkejut melihat si Mengna mengacungkan jari tengah kepadanya, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah besar, menghilang dalam sekejap mata. Bab 1695,
membobol penjara naga Berserk 9. Penerjemah, 549.690.339. Setelah si Mengna dan pengawalnya pergi, para prajurit di bar segera mengepung Zhao Yu dengan senjata mereka. Cek, sudah gelap, dan kamu masih memakai kacamata hitam besar. Apa kamu tidak takut jatuh? Kata Zhao Yu dalam bahasa Arab. Namun, pada saat yang sama, Zhao Yu telah mengambil keputusan dan siap untuk melakukan serangan balik. Tidak diragukan lagi, apa yang dimaksud si Mena adalah dia ingin dia mati. Sekarang setelah tentara mengepungnya, mereka pasti ingin menghabisinya dengan menembaknya di tempat. Jadi, Zhao Yu tidak punya jalan keluar sekarang, dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mencoba peruntungannya. Menyadari bahwa ia telah dipaksa ke jalan buntu, Zhao Yu merasa lega. Ia berpikir bahwa karena ia memiliki begitu banyak alat peraga yang mengagumkan, bahkan jika ia tidak dapat membalikkan keadaan, ia setidaknya dapat melindungi dirinya sendiri. Sekalipun serangan balik tidak berhasil, sebuah pesawat masih bisa melarikan diri dari tempat yang jauh. Oleh karena itu, Zhao Yu bersiap untuk bergegas menemui sipir di tengah kekacauan itu, mengambil pistolnya, dan menyandera dia. Dia mungkin tidak berdaya melawan si Mengna, tetapi dia sama sekali tidak takut pada para penjaga penjara ini. Meskipun rencananya tampak agak sulit, itu seharusnya bisa dilakukan jika dia menggunakan rompi anti peluru, palu, dan peralatan lainnya. Kepala sipir adalah pejabat berpangkat tertinggi di penjara. Selama dia disandera, dia bisa memastikan keselamatan Miao Kun dan dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin bisa menemukan keberadaan Ding Lan dan yang lainnya, dan melarikan diri dari rumah dosa. Benar, melihat para prajurit yang semakin dekat dengannya, Zhao Yu diam-diam mengumpulkan ki-nya dan siap meledak. Namun, pada saat kritis seperti itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Ketika Zhao Yu mengangkat kepalanya untuk mencari sasarannya, dia menyadari bahwa sipir penjara, yang mengenakan pakaian kasual, telah menghilang. Bagaimana itu bisa hilang? Kali ini, Zhao Yu sedang gelisah. Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Jika dia tidak bisa mengalahkan kepala penjaga dalam satu gerakan, maka... Tuan Kepala Penjara, pada saat itu, seorang penjaga penjara muda berlari keluar dari gubuk bar sambil membawa segepok pakaian di tangannya. Ia berteriak ke arah pintu, "Pakaian Anda sudah disetrika, Tuan Kepala Penjara." Dengan itu, penjaga penjara bergegas keluar dari bar dan mengejarnya. Zhao Yu kemudian melihat melalui jendela bahwa sipir sudah berjalan menuju ruang makan. Pada saat yang sama, beberapa prajurit mengelilinginya. Salah satu dari mereka memberi isyarat kepada Zhao Yu dan berkata, "Orang Cina, ayo pergi." "Apa? Ayo pergi?" Zhao Yu mengira dia akan dieksekusi di tempat, sama seperti Mark. Namun, dia tidak menyangka bahwa para prajurit itu sama sekali tidak berniat melawannya. Mereka bahkan tidak berniat mengangkat senjata dan mengarahkannya ke arahnya. Zhao Yu melihat keluar. Mungkinkah mereka takut mengotori bar, jadi mereka ingin menembaknya di luar? Baiklah, Zhao Yu menahan keinginannya untuk keluar, dan di bawah pimpinan para penjaga penjara, dia berjalan keluar dari bar dan menuju kafetaria. Pada saat itu, matahari sudah terbenam, dan langit pun menjadi gelap dengan cepat. Lingkaran kuning di koridor telah menghilang, dan melalui kaca, Zhao Yu dapat melihat bahwa aula kafetaria terang benderang dan ramai. Kompetisi pertarungan tampaknya telah dimulai. Begitu Zhao Yu memasuki aula, dia melihat sipir penjara muda berlari ke arah panggung di sudut aula, sambil memegang pakaian sipir. Platform itu tingginya lebih dari 1 meter, dan ada kursi-kursi yang nyaman di atasnya. Jelas itu untuk para perwira tinggi yang ingin menyaksikan pertandingan. Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Pada saat itu, warden bertubuh pendek itu sudah duduk di kursi tengah sambil menghisap cerutu dengan santai. Sipir penjara muda itu berlari untuk memberinya beberapa pakaian, tetapi sipir penjara melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia meletakkan pakaian itu di kursi di sebelahnya. Dia tidak berniat mengganti pakaiannya.
Pada saat yang sama, di atas matras di tengah aula, dua kontestan bertarung dengan sengit. Baik kontestan maupun sipir penjara menyaksikan dengan penuh minat. Zhao Yu mengamati seluruh tempat itu dan tiba-tiba menyadari bahwa Miao Kun tidak ada di antara kerumunan. Dia telah menghilang. Melihat Miao Kun menghilang, Zhao Yu menjadi semakin cemas. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa penjara tidak akan membiarkan Miao Kun bebas dengan mudah karena rencana mereka telah terbongkar. Apa yang harus dilakukan? Melihat kedatangan Zhao Yu, mata sipir penjara tiba-tiba berbinar dan dia memberi tanda oke pada Jabar. Berhenti, berhenti, berhenti. Saat Jabar bergegas ke panggung, kedua kontestan langsung berhenti berkelahi. Semuanya, Jabar mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh semangat, selanjutnya, sipir akan mempersembahkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan seru untuk semua orang. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Selanjutnya, mari kita sambut Kafan dari Lontemel. Ini, tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya menyadari sesuatu. Sebelum si Mengna pergi, dia mengatakan bahwa dia ingin memberinya upacara penutupan yang layak. Mungkinkah? Cepatlah, aku sedang membicarakanmu. Cepatlah. Penjaga penjara yang bertanggung jawab atas Zhao Yu mendesak. Ini, melihat keraguan Zhao Yu, penjaga penjara mendorong Zhao Yu, yang terhuyung-huyung ke lapangan pertandingan. Begitu Zhao Yu memasuki aula, kerumunan mulai bertepuk tangan. Para kontestan lain memandang Zhao Yu dengan acuh tak acuh. Mereka telah melihat Zhao Yu bertarung 1 lawan 5 atau mendengar penampilannya yang luar biasa. Pada saat itu, melihat Zhao Yu tiba-tiba masuk, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh para penjaga penjara. Hehehehe. Pada saat ini, sipir itu berdiri dan menghisap rokoknya, lalu berkata kepada Zhao Yu, "Kawan, aku mengagumi kemampuanmu. Aku tahu kau petarung yang hebat dan kau bisa melawan 5 orang sendirian. Itulah sebabnya aku secara khusus mengatur agar kau tampil memukau hari ini. Mari kita lihat seberapa hebat dirimu." Hahaha. Apa? Performa terbaik. Mendengar ini, Zhao Yu akhirnya mengerti apa yang ingin dia lakukan. Hai, para petinju, seperti yang diharapkan, sipir itu menoleh ke kontestan lain dan berkata, kesempatan yang datang sekali dalam seabad telah tiba. Dalam permainan hari ini, akan ada pemenang yang beruntung. Setelah kompetisi dimulai, aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, tetapi jika salah satu dari kalian dapat membunuh kawan-kawan geng kuda ini, maka tidak peduli kesalahan apa yang telah kalian buat di masa lalu, kalian akan dibebaskan saat itu juga. Wus! Mendengar perkataan kepala sipir, kerumunan menjadi gempar. Semua kontestan menjadi gempar. Petik 2. Ya, kau tidak sedang bermimpi. Kepala sipir tersenyum dan berkata, aku sendiri yang mengatakannya. Aku bersumpah demi kehormatanku dan nama Tuhan bahwa aku akan menepati janjiku. Siapapun yang dapat membunuh kawan gerombolan kuda itu akan dibebaskan, segera. Namun, saya perlu mengingatkan Anda bahwa hanya ada 1 slot. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Wah, melihat kepala sipir penjara dinyatakan bersalah, para kontestan kembali bersemangat. Bagi mereka, bisa dibebaskan dan meninggalkan rumah dosa adalah mimpi yang mustahil. Sekarang kesempatan itu sudah di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Tak lama kemudian, para pemain bersemangat untuk bertarung, dan mereka tak sabar untuk segera maju dan membunuh Zhao Yu. Mereka sudah lama melupakan kekuatan bertarung Zhao Yu yang hanya bisa melawan 5 orang. Sial, menghadapi lebih dari 30 lawan yang seperti serigala dan harimau, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia kemudian berteriak pada sipir, Tuan Sipir, bagaimana jika aku menang? Setelah Zhao Yu mengatakan ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan udara tampak membeku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 3 detik kemudian, seluruh arena tertawa terbahak-bahak. Para kontestan tertawa, para sipir penjara tertawa, dan sipir penjara tertawa terbahak-bahak hingga hampir kehabisan napas. Hahaha, setelah sipir itu selesai tertawa, dia memegang perutnya dan berkata kepada Zhao Yu, baiklah, baiklah, baiklah.
Jika kamu bisa mengalahkan semua orang ini, maka aku juga akan membebaskanmu tanpa tuduhan. Itu adil, kan? Raungan. Setelah kepala sipir mengatakan itu, semua kontestan menjadi marah. Satu persatu, mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Petik 2. Bab 1696, membobol penjara naga berserk 10. Penerjemah, 549.690.339. Bagaimana menurutmu, kawan gengma? Sipir itu menghisap rokoknya dan bertanya pada Zhao Yu, apakah tirai ini layak untuk dibuka? Aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak, kata Zhao Yu dingin, tapi sejujurnya, lawan yang kau atur untukku terlalu lemah. Setelah aku mengalahkan mereka, jangan menarik kembali kata-katamu. Sipir penjara akhirnya berhenti tersenyum, duduk di kursinya, dan berkata dengan galak, kamu masih saja bicara besar ketika kamu akan mati. Aku akan melihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Setelah mengatakan itu, kepala sipir menatap Jabar, dan Jabar segera mengangkat tangannya dan berteriak. Semuanya, pertunjukan akan segera dimulai. Sambil berkata demikian, dia mundur beberapa langkah dan bersiul kepada para kontestan yang sudah lama tidak dapat menahan diri. Bunyi bip, peluit berbunyi, dan pertandingan resmi dimulai. Banyak kontestan yang ingin keluar dari penjara, segera bergegas menuju Zhao Yu. Para penjaga penjara di pihak Zhao Yu semua bergegas keluar dari arena, menghalangi jalan mundur Zhao Yu. Mereka takut Zhao Yu akan mundur. Namun, Zhao Yu tidak mundur. Sebaliknya, dia berteriak dan menendang kontestan pertama, membuatnya terlempar ke belakang. Karena kerumunan terlalu padat, kontestan terlempar ke belakang dan menabrak banyak orang. Mereka yang jatuh ke tanah semakin tersandung. Zhao Yu melihat kesempatan dan berguling ke kiri kerumunan. Dia kemudian melemparkan tendangan berputar ke arah orang lain. Ya ampun, pria itu terbang keluar dan memukul kerumunan lagi, menyebabkan kekacauan. Namun, orang-orang ini, bagaimanapun juga, adalah para ahli yang telah dipilih. Zhao Yu ingin menghindar lagi, tetapi sudah ada orang lain yang datang dari samping. Orang itu mencengkeram pinggang Zhao Yu di udara, mencoba mendorong Zhao Yu ke tanah. Zhao Yu memegangi pria itu dan berbalik di tempat. Tiba-tiba dia mengerahkan tenaga dalam lengannya dan melempar pria itu keluar, menyebabkannya menabrak orang lain yang sedang berlari mendekat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Begitu mereka menghabisi satu lagi tiba dalam sekejap mata. Pria itu bertubuh pendek dengan tato di sekujur tubuhnya. Dia lincah dan kejam. Begitu dia bergegas, dia mengangkat tangannya dan memukul dada Zhao Yu. Zhao Yu hanya melihat kilatan cahaya perak, lalu dia terkejut saat mendapati anak itu memegang garpu makanan barat di tangannya. Garpu itu diarahkan ke dadanya. Jelas, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan imbalan tempat untuk dibebaskan dari penjara. Kepala penjara berkata bahwa tidak peduli metode apa yang digunakan, selama itu bisa membunuh Zhao Yu, itu akan efektif. Tidak bagus. Untungnya, Zhao Yu cepat bereaksi. Dia menangkis dengan tangan kirinya dan mencubit dengan tangan kanannya, lalu segera meraih pergelangan tangan pria itu. Pada saat ini, lebih banyak musuh menyerbu. Zhao Yu dengan cepat meraih pergelangan tangan pria itu dan menggunakannya sebagai perisai untuk menghalangi kerumunan. Kemudian, Zhao Yu mencengkeram leher pria bertato itu dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mencengkeram garpu, lalu menekannya ke tenggorokan pria itu. Pada saat itu, demi menghindari kerumunan, Zhao Yu sudah mundur ke ruang makan. Punggungnya membentur dinding, dan tidak ada tempat untuk pergi. Jangan bergerak, jangan bergerak. Zhao Yu menggunakan sandera di tangannya untuk mengancam mereka, tetapi orang-orang ini sama sekali tidak punya persahabatan. Dengan hadiah sebesar itu, siapa yang akan peduli dengan orang yang tidak penting? Ayo, kalian, seseorang berteriak dari belakang. Kalau kalian tidak mau maju, minggir saja. Aku yang akan melakukannya. Aku akan melakukannya, orang lain berteriak dan bergegas maju. Jangan berkelahi memperebutkan dia, seorang pria berkulit hitam dari belakang menarik beberapa temannya yang menghalangi jalannya,
dan berteriak marah kepada Zhao Yu, "Dia milikku, minggirlah. Bunuh." Melihat pemandangan ini, darah Zhao Yu mendidih, dan permusuhannya meningkat. "Bajingan, beraninya kau bersaing denganku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan." Zhao Yu meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, Zhao Yu melemparkan sandera itu ke tengah kerumunan, meraih garpu, dan langsung berlari ke tengah kerumunan. Wus! BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Para tawanan meraung dan menyerbu Zhao Yu. Dalam sekejap mata, Zhao Yu tenggelam di lautan manusia. Melihat Zhao Yu ditelan oleh kerumunan, sipir itu mengangguk puas. Hahaha, dia tertawa dalam hati. Mulut besar sekali. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang dalam bertarung, bagaimana dia bisa mengalahkan lebih dari 30 orang sekaligus. Lagi pula, 30 orang lebih ini adalah petarung elit yang dipilih oleh rumah dosa. Orang China benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Kepala penjara tersenyum jahat dan berpikir dalam hati, akan lebih baik jika aku bisa membiarkan tubuh Zhao Yu tetap utuh saat aku mengambil mayatnya nanti. Saat kepala sipir sedang merenung dengan gembira, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Para pemain bermain dengan gembira, tetapi tiba-tiba seseorang menutup hidungnya dan berbaring di tanah sambil berteriak. Siapa yang kentut? Kok bau banget? Batuk, 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 dengan sangat cepat, seolah-olah menular, banyak orang mulai batuk dengan hebat dan menutup hidung mereka. Petik 2. Ada apa? Sipir penjara menyadari ada yang tidak beres dan segera mencondongkan tubuhnya untuk melihat dengan saksama, mencoba mencari Zhao Yu. Pada akhirnya, saat dia sedang memperhatikan dengan seksama, seluruh aula tiba-tiba menjadi gelap. Semua lampu di aula telah dimatikan. Tidak ada baterai. Bagaimana ini terjadi? Pemadaman listrik yang tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegaduhan. Orang-orang di sekitar arena berteriak-teriak dan itu membuat suasana menjadi kacau. Cepatlah dan tunjukkan padaku apa yang terjadi. Sipir penjara terkejut dan segera memberi perintah kepada para penjaga penjara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara tembakan dari suatu tempat di aula. Bang! Tidak diketahui siapa yang melepaskan tembakan, tetapi kilatan api membuat semua orang ketakutan. Begitu melihat seseorang menembak, sipir itu tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak, "Siapa ini? Apakah dia gila? Jangan tembak!" Bang! Namun, pistol itu berbunyi lagi. Kali ini, diarahkan ke kepala sipir. Peluru melesat dan mengenai seorang petugas di samping kepala sipir. Petik 2. Petugas itu langsung jatuh ke tanah, berteriak dan berguling-guling. Tidak bagus. Cepat, sipir penjara dengan cepat menundukkan kepalanya dan berteriak kepada para penjaga penjara di sekitarnya, "Cepat, lindungi aku." Para prajurit benar-benar tercengang. Mereka segera berkumpul dan berdiri di depan kepala sipir. Bang! Namun, pada detik berikutnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seseorang melepaskan beberapa tembakan berturut-turut, yang semuanya diarahkan ke kerumunan di dalam ring. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak seolah-olah dia telah ditembak. Jelas, orang-orang di sana bahkan lebih buruk keadaannya. Mereka tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, dan tadi, mereka tidak nyaman dengan bau busuk itu. Sekarang, seseorang tertembak. Bagaimana mungkin mereka tidak berada dalam kekacauan? Banyak kontestan berlarian ke segala arah seperti penggorengan, bergegas ke seluruh sudut aula. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar seseorang berteriak dalam bahasa Arab, "Tidak bagus, para penjaga penjara membunuh orang. Mereka akan membungkam kita, lari." Kali ini, para tahanan semuanya ketakutan dan berlari lebih cepat. Beberapa dari mereka bahkan bertabrakan dan bentrok dengan para penjaga penjara dalam kegelapan. Tidak bagus. Pada saat ini, kepala sipir yang bersembunyi di tribun berteriak dalam hatinya, Cepat hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur." Bang! Tepat saat dia berteriak, sebuah peluru melesat ke arahnya dan mengenai salah satu penjaga penjara yang melindunginya.
Kepala sipir sangat takut hingga ia jatuh ke tanah dan berteriak, "Seseorang ingin membunuhku. Tembak, bunuh dia, tembak." Mendengar teriakan marah sipir penjara, para sipir penjara segera mengarahkan tembakan ke tempat asal peluru. Bang bang bang. Dalam sekejap, aula itu dipenuhi suara tembakan dan peluru. Suasananya kacau balau. Bab 1697, Membobol Penjara Naga Berserk 11. Penerjemah, 549.690.339. Orang yang menciptakan kekacauan itu, tentu saja, adalah Zhao Yu. Dia tidak berencana untuk bertarung sampai mati dengan para gladiator sejak awal. Alasan mengapa dia bertindak begitu gegabah tadi sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian para penjaga penjara. Ngomong-ngomong, ini adalah jurus yang dia pelajari di tempat. Ximena telah mengajarinya bahwa jika dia ingin memberikan pukulan fatal kepada lawannya, dia tidak boleh membiarkan lawannya waspada. Bagi Zhao Yu, situasinya sangat kritis. Nasib Dinglan dan yang lainnya tidak diketahui, dan Miao Kun telah menghilang. Bagaimana mungkin dia masih ingin bertarung dengan kontestan lainnya? Meskipun dia sama sekali tidak menempatkan 30 petarung itu di matanya dengan bantuan alat peraga, apa gunanya baginya bahkan jika dia mengalahkan mereka semua? Ximena sudah memberi perintah, dan kepala sipir tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Oleh karena itu, daripada bertarung dan mempertaruhkan nyawa, lebih baik melakukan sesuatu yang lebih praktis. Oleh karena itu, Zhao Yu berpura-pura menjadi orang penting dan menjadi gila serta galak, tetapi sebenarnya, dia diam-diam telah melepaskan 2 bom baut tak terlihat dan menggunakan alat bantu pernapasan tak terlihat itu pada dirinya sendiri. Di bawah pengaruh bom bau, para pemain semuanya menangis terseduh-seduh dan terus-menerus batuk. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan alat pengacau daya. Meskipun di luar tidak sepenuhnya gelap, begitu lampu dimatikan, itu pasti akan memengaruhi penglihatan orang. Demi memastikan efeknya, Zhao Yu juga menghabiskan lebih dari 1000 poin di muka untuk meningkatkannya, yang memperluas jangkauan perisai kekuatan, sehingga dapat menutupi seluruh aula. Benar saja, setelah listrik padam, baik sipir penjara maupun para kontestan menjadi panik. Zhao Yu memiliki penglihatan malam yang tidak terlihat, jadi dia bergegas keluar dari lapangan pertandingan lebih awal dan berlari ke salah satu penjaga penjara yang memegang senjata. Dia menjatuhkannya dengan satu pukulan. Selanjutnya, Zhao Yu mengambil senapan dari penjaga penjara, menarik pengamannya, dan melepaskan tembakan. Saat itu, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya, dan hanya melepaskan tembakan ke kepala warden. Namun, ketika dia mengetahui bahwa 30 atau lebih petarung juga ketakutan, ide yang lebih baik tiba-tiba terlintas di benaknya. Kencan santai hanya dengan sekali klik. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Akibatnya, dia melepaskan beberapa tembakan ke arah para pemain dan mengenai beberapa orang di kaki. Akibatnya, para kontestan tentu ketakutan dan langsung lari berhamburan ke segala arah. Zhao Yu menyalakan pengubah suara tak kasat mata dan berteriak dengan suara Arab, mengatakan bahwa penjaga penjara telah membunuh seseorang dan bahwa penjaga penjara akan membunuhnya untuk membungkamnya. Kali ini, para pemain bahkan lebih ketakutan dan semua berlarian seperti orang gila. Ketika mereka bertemu dengan penjaga penjara lainnya, konflik tidak dapat dihindari. Akibatnya, seluruh aula menjadi kacau. Tentu saja, tujuan utama Zhao Yu bukanlah di sini. Tujuannya menciptakan kekacauan adalah untuk menyandera sipir penjara. Dalam menghadapi kesulitan seperti itu, kepala sipir adalah satu-satunya yang benar-benar dapat melindunginya. Hanya dengan mengendalikannya, dia mungkin dapat melarikan diri. Jadi, Zhao Yu tidak berhenti, tetapi langsung berlari ke tribun. Ketika dia semakin dekat, dia menembak 2 penjaga penjara. Sang kepala penjara yang ketakutan tidak dapat menahannya lagi dan akhirnya memberi perintah untuk membalas tembakan. Para penjaga penjara segera mengangkat senjata mereka dan menembaki Zhao Yu. Meskipun listrik padam, di luar tidak sepenuhnya gelap. Setelah mata rakyat terbiasa, para penjaga penjara masih bisa melihat posisi umum Zhao Yu. Tidak ada yang menghalangi jalan Zhao Yu, jadi dia tidak bisa menghindari tembakan beruntun itu. Namun,
Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru yang tidak terlihat, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia berdiri dan menghadapi peluru yang melesat ke arahnya. Dia tidak menghindar sama sekali, tetapi mulai menembak balik dengan tenang. Bang! Bang! Meskipun keahlian menembak Zhao Yu tidak sesuai standar, ada banyak penjaga penjara di tribun, dan mereka adalah target yang terlalu besar. Hampir setiap tembakan yang dilepaskan Zhao Yu mampu menembak jatuh satu orang. Begitu saja, Zhao Yu menghadapi peluru saat dia melangkah menuju tribun. Dia tampak lebih menakutkan daripada Terminator. Para penjaga penjara di tribun tercengang. Mereka yakin peluru mereka mengenai Zhao Yu, tetapi mengapa dia tidak jatuh? Seiring dengan semakin sedikitnya teman-teman mereka, ketakutan di hati para penjaga penjara pun semakin meningkat. Banyak dari mereka mulai berkeringat dingin dan pergelangan tangan mereka gemetar seolah-olah mereka telah melihat setan. Bang! Bang! Sedangkan untuk Zhao Yu, dia semakin merasa nyaman dengan tembakannya. Pada jarak sedekat itu, sulit untuk meleset. Namun, peluru senapan itu terbatas. Begitu Zhao Yu mendekat, senapan itu mulai retak, dan tidak ada lagi peluru yang bisa ditembakkan. Waya! Petik 2. Zhao Yu berteriak dan menggunakan senapan seperti tongkat, menebas salah satu pria itu. Celupkan! Ah! Tepat saat pria itu berteriak dan jatuh ke tanah, senapannya pecah di udara. Jelas terlihat betapa kejamnya Zhao Yu. Ah! Hanya ada 2 peluru yang tersisa di senapan. Setelah semuanya habis, Zhao Yu membuang senapan itu dan mengenai salah satu musuh tepat di wajahnya. Zhao Yu memanfaatkan situasi tersebut dan menendang dengan keras, sehingga membuat seorang petugas terlempar dari tribun. Waya! Sambil meraung, Zhao Yu meletakkan salah satu musuh di bahunya dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk menyerang dari kiri dan kanan. Ah! Ah! Saat itu, kepala sipir bersembunyi di bawah kursi sambil memegangi kepalanya. Ia begitu takut hingga wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Zhao Yu sudah mengunci kepala sipir. Melihat tidak ada lagi musuh, dia membungkuk dan menarik kepala sipir keluar dari bawah kursi dengan satu tangan. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Ah! Ah 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 ah! Kepala sipir berteriak ketakutan. Jangan bunuh aku, ah. Pergi ke neraka. Petik 2. Setelah Zhao Yu menyerahkan sipir itu, dia menamparnya dengan keras. Sudah. Gigi kepala sipir itu copot dari mulutnya setelah ditampar. Dia menjerit kesakitan dan darah berbusa di mulutnya. Bicaralah. Zhao Yu mencengkeram lehernya dan bertanya, di mana Miao Kun? Di mana kau taruh dia? Bicaralah. Siapa itu? Kata-kata kotor. Zhao Yu mengutuk dan menamparkan wajah sipir itu lagi. Sudah kubilang pura-pura bodoh. Apa kau mendengarku dengan jelas kali ini? Petik 2. Aku mendengarnya. Air mata sipir penjara mengalir deras. Dia segera berkata dengan suara gemetar, aku mengurungnya di distrik neraka. Apa-apaan ini? Zhao Yu mengerutkan kening, lalu mencengkeram leher pria itu lagi dan bertanya, di mana 3 wanita yang kau tangkap? Di mana dia? 3 wanita. Kepala sipir tercengang. Ketika dia melihat Zhao Yu mengangkat tinjunya dan hendak memukulnya lagi, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku akan bicara, bos baru saja berkata, mereka. Sebelum sipir penjara bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tembakan di kejauhan, dan beberapa peluru melesat melewati Zhao Yu. Tidak bagus. Zhao Yu tidak takut peluru, tapi dia tidak mampu kehilangan sipirnya. Melihat ada yang melepaskan tembakan, dia pun buru-buru mendorong dan menekan sipir penjara ke tanah. Brengsek. Zhao Yu mengumpat dalam hatinya, apakah para penjaga penjara ini sebodoh itu? Dia tahu bahwa sipir penjara ada di tangannya, tetapi dia masih berani menembak seperti itu. Bang! Bang! Akhirnya, sebelum Zhao Yu sempat berbalik, peluru kembali ditembakkan. Peluru mengenai kursi di sebelahnya, menyebabkan kapas meledak. Aku akan memotong. Zhao Yu mengumpat dan segera berbalik. Dia terkejut melihat bahwa orang-orang yang menembaki mereka bukanlah penjaga penjara, tetapi tahanan. Petik 2.
Bab 1698, Membobol Penjara Naga Berserk 12. Penerjemah, 549.690.339. Zhao Yu benar-benar meremehkan kemampuan para kontestan ini. Mereka semua memiliki keterampilan unik mereka sendiri, jadi mereka tidak lemah. Meskipun ada banyak penjaga penjara di aula, mereka jauh lebih lemah daripada para tahanan. Ditambah dengan penglihatan yang kabur, banyak penjaga penjara yang dirobohkan oleh para tahanan setelah terjadi konflik. Senjata yang ada di tangan sipir penjara tentu saja jatuh ke tangan narapidana. Para tahanan hampir gila. Setelah merampas senjata, mereka semua menembak ke arah tempat Zhao Yu berada. Dasar orang bodoh. Zhao Yu, yang sedang berbaring di tribun, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah dia mencoba menembak dirinya sendiri atau sipir penjara? Apakah mereka mengira akan dibebaskan tanpa tuduhan apapun setelah membunuhnya? Atau apakah mereka secara naif mengira bahwa mereka akan dapat melarikan diri dari rumah dosa setelah membunuh kepala sipir? Bang bang bang, pelurunya masih bersiul, dan tidak ada habisnya. Tidak, Zhao Yu merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dengan daya tembak yang begitu kuat, dia takut tidak bisa melindungi keselamatan kepala sipir. Karena itu, dia langsung punya ide. Dia mematikan alat pengacau daya dalam benaknya. Wus! Begitu perisai dilepas, aula itu langsung kembali menyala. Aula itu terang benderang, seolah-olah saat itu siang hari. Ah! Melihat seluruh aula, keadaannya kacau balau. Banyak orang jatuh ke tanah, dan banyak orang masih berkelahi dengan para penjaga penjara. Saat itu, masih ada beberapa penjaga penjara di aula. Ketika mereka melihat para tahanan menembak, mereka tidak ragu untuk menembak para tahanan. Bang! Bang! Beberapa tahanan tertembak dan jatuh ke tanah, sementara tahanan lainnya dengan cepat membalas tembakan. Akibatnya, aula tidak hanya tidak memulihkan ketertiban, tetapi babak baru pertempuran yang kacau pun pecah. Namun, dalam situasi yang kacau seperti itu, tekanan pada tribun berkurang drastis. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Yu segera menarik sipir ke belakang tribun. Namun, dia hanya menariknya sekali dan tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Kepala sipir terkulai dan berhenti bergerak. Tolong jangan. Zhao Yu terkejut dan segera menunduk. Ia terkejut melihat kepala sipir telah tertembak di kepala dan meninggal. Ah! Zhao Yu mengepalkan tangannya dan meninju tribun dengan keras. Dia tidak pernah menyangka akan seberuntung itu. Kalau dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah menggunakan rompi anti peluru pada kepala sipir. Brengsek! Sialan! Sialan! Zhao Yu memukul kepala sipir beberapa kali, lalu menarik kepala sipir untuk melihat lebih dekat. Dia melihat kepala sipir tertembak, dan kepala sipir sudah mati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hati Zhao Yu seperti tertusuk pisau. Jika dia tidak menyandera sipir penjara, bagaimana dia bisa melarikan diri dari rumah kejahatan yang tak tertembus ini? Lagi pula, dia tidak sendirian. Dinglan dan yang lainnya masih hidup, sedangkan Miao Kun dikurung di neraka. Apa yang harus dia lakukan? Saat itu, terdengar suara-suara dari pintu keluar kafetaria. Jelas bahwa penjara telah mengirim bala bantuan dan akan segera mengepung tempat itu. Itu bukan tempat yang baik untuk tinggal. Tampaknya dia hanya bisa mengandalkan alat peraga sistem dan melakukannya selangkah demi selangkah. Kemudian, Zhao Yu melepaskan tubuh sipir itu dan hendak pergi. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa sipir itu membawa pistol di pinggangnya. Lagi pula, pistol lebih praktis daripada senapan, dan dia bisa membawanya bersamanya jika terjadi keadaan darurat. Jadi, Zhao Yu menarik kepala sipir itu turun dan menarik separuh tubuhnya keluar dari peron, lalu menggeledahnya. Senjata itu ditemukan dengan sangat cepat. Zhao Yu tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi saat dia meraih senjata itu, dia kebetulan berdiri berhadapan dengan sipir penjara. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari dua hal. Pertama, ada sesuatu yang dimasukkan ke telinga kepala sipir. Benda itu berwarna seperti daging, dan orang tidak akan dapat melihatnya jika tidak memperhatikannya dengan saksama. Oh, seperti yang diharapkan,
ada stok. Zhao Yu segera menyembunyikan pistolnya dan mengeluarkan benda itu dari telinga sipir. Ternyata benda kecil ini adalah alat komunikasi mini. Sebelumnya, Zhao Yu pernah melihat sipir itu menekan telinganya ketika berbicara, jadi dia curiga ada sesuatu di telinga sipir itu, dan ada seseorang yang menghasutnya. Sekarang, Zhao Yu sudah tahu bahwa orang yang memerintahkan sipir untuk melakukan itu adalah si Mengna, jadi Zhao Yu segera memasang alat komunikasi itu ke telinganya. Saat ia sedang menyambungkan alat komunikasi, ia melihat hal kedua. Meskipun kepala sipir sudah meninggal, ia tampak cukup damai, seolah-olah sedang tidur. Wah, Zhao Yu menyentuh alat komunikasi di telinganya, lalu menatap wajah kepala sipir. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia memikirkan ide bagus. Dia benar-benar nenek-nenek. Zhao Yu sangat bersemangat. Mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Baru saja, dia begitu fokus untuk menyandera sipir penjara sehingga dia lupa bahwa dia memiliki artefak yang lebih ajaib di bilah perangkatnya. Harta karun ajaib itu adalah wadah penyamaran tak kasat mata milik Kasaya. Itu benar. Semakin Zhao Yu memikirkannya, semakin bersemangat dia. Jika dia berpura-pura menjadi seorang sipir, bukankah itu lebih baik daripada menculik sipir sungguhan? Bang bang bang. Pada saat ini, saat semakin banyak penjaga penjara bergegas masuk, suara tembakan di aula menjadi semakin keras. Ada juga langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari arah bar. Diperkirakan seseorang akan segera bergegas ke sini. Petik 2. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak berani menunda dan menggunakan alat penyamaran tak kasat mata dan pengubah suara tak kasat mata secara bersamaan untuk menangkap wajah dan suara kepala sipir. Tetapi, setelah penangkapan, Zhao Yu menemukan masalah baru. Mayat kepala sipir ada di sana. Begitu sipir penjara mengetahui bahwa kepala sipir sudah mati, penipu itu akan terbongkar. Jadi, Zhao Yu mengambil keputusan dan segera mengulurkan tangannya untuk menggeledah tubuh sipir itu lagi. Dia jelas melihat kepala sipir menyalakan cerutu di tangannya, jadi dia pasti membawa korek api. Orang sering mengatakan bahwa membunuh orang dan membakar, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa kekuatan membakar jauh lebih besar daripada membunuh orang. Dengan sangat cepat, Zhao Yu menemukan korek api di saku sipir penjara. Lalu, tanpa ragu-ragu, ia segera membakar pakaian mayat itu, begitu pula kursi di sebelahnya. Api perlahan-lahan membakar, dan suhu udara meningkat tajam. Tepat saat dia membakar kursi-kursi itu, Zhao Yu menemukan hal penting lainnya. Karena kepala sipir sedang terburu-buru untuk menonton pertandingan, dia mengenakan pakaian yang lebih kasual. Sebelumnya, seorang penjaga penjara membawakannya seragamnya yang telah disetrika dan meletakkannya di kursi di sebelahnya. Hehe, ini benar-benar hadiah dari surga. Aku akan menjadi Lord Warden yang sebenarnya begitu aku mengenakan ini. Oleh karena itu, Zhao Yu segera mengambil seragam itu dan mengenakannya sendiri. Saat dia baru saja berdandan, tiba-tiba muncul regu penjinak bom yang terdiri dari tentara di koridor bar. Orang-orang ini jelas ada di sini untuk menyelamatkan kepala sipir. Begitu mereka memasuki aula, mereka langsung bergegas ke tribun. Astaga, Zhao Yu segera menundukkan kepalanya dan bersembunyi di balik kursi yang terbakar, lalu melanjutkan mengenakan pakaiannya dengan cepat. Sayang baginya, sipir itu pendek, dan pakaiannya hanya satu ukuran lebih kecil dari milik Zhao Yu, jadi sangat sulit untuk memakainya. Cepatlah, cepat dan selamatkan Lord Warden. Pada saat ini, Zhao Yu bisa mendengar suara bala bantuan, tetapi dia masih mengenakan celananya. Tidak, Zhao Yu tahu bahwa api belum membakar habis tubuh sipir itu. Begitu musuh menyerbu, dia akan ketahuan. Di saat putus asa, Zhao Yu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia menggunakan pengubah suara dan alat penyamaran secara bersamaan, lalu bergegas keluar dengan setengah celananya. Hei, aku di sini. Aku di sini. Zhao Yu berteriak dengan suara sipir penjara. Ini aku, ini aku. Bab 1699, Membobol Penjara Naga Berserk 13. Penerjemah, 549.690.339. Zhao Yu menarik celananya dan hampir melompat di depan para prajurit dengan satu kaki. Ah!
Para prajurit yang bergegas mendekat awalnya tercengang, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang yang bergegas keluar dari api itu memang kepala penjaga mereka, mereka sangat gembira dan berseru, itu benar-benar kepala penjaga. Penjaga ada di sini. Petik 2. Terima kasih Tuhan, kamu masih hidup. Melihat para prajurit mempercayainya, Zhao Yu akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia jauh lebih besar daripada kepala sipir yang sebenarnya, bagaimanapun juga, itu adalah saat yang kritis, dan tidak seorang pun akan memperhatikan detail sekecil itu. Untungnya, kepala sipir adalah seorang pria Arab dengan warna kulit yang sedikit lebih terang. Jika dia berkulit hitam, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Cepat, lindungi Tuan. Pada saat ini, seorang perwira berpangkat tinggi menunjuk ke api di kejauhan dan memerintahkan para prajurit, kalian, cepat padamkan apinya. Jangan lewat, kata Zhao Yu sambil memakai celananya. Karena apinya tidak begitu besar, Zhao Yu khawatir mereka akan menemukan mayat saat memadamkan api. Kenapa? Petugas itu tercengang. Kau tahu, kami paling takut dengan api di sini. Akan merepotkan jika terbakar. Kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bang! Tepat saat petugas itu mengatakan itu, sebuah peluru melesat lewat dan terbang di atas kepala semua orang, membuat mereka takut hingga menciutkan leher mereka. Selamatkan aku, kau ingin memadamkan api. Zhao Yu menirukan nada bicara sipir penjara dan mengumpat dengan keras, apakah kalian buta? Para tahanan sedang membuat kerusuhan, mengapa kalian tidak bergegas dan menghentikan mereka? Tapi, petugas itu melihat ke arah api yang membumbung tinggi dan tampak sangat ragu-ragu. Anggota baru 100% hari ini. Bajingan, mata Zhao Yu membelalak, dan dia maju untuk menamparkan petugas itu. Dia kemudian berteriak histeris, aku hampir terbunuh oleh mereka tadi. Mengapa kalian semua tidak menangkap mereka? Jika mereka kabur, kita semua akan tamat. Cepatlah. Petik 2. Melihat kemarahan kepala sipir yang tiba-tiba, para prajurit tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka semua bergegas menuju para tahanan di aula, hanya menyisakan 2 prajurit untuk melindungi kepala sipir saat dia mundur. Kalian tidak perlu khawatir tentangku. Zhao Yu berteriak pada kedua prajurit itu, lakukan sesuatu untukku sekarang. Matikan sakelar listrik penjara. Cepat pergi. Apa? Kedua prajurit itu bingung dan bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah kita tidak akan bisa melihat apapun jika kita menarik sakelar daya? Hei, apa kau ingin mati? Zhao Yu mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke mereka berdua. Beraninya kau melanggar perintahku. Biar ku beritahu, kerusuhan di penjara ini sudah direncanakan. Seseorang ingin melarikan diri saat kekacauan itu terjadi. Kau menarik sakelar daya, dan tentu saja aku punya cara untuk menangkap mereka. Masih tidak pergi. Petik 2. Kata-kata Zhao Yu tidak masuk akal, tetapi kedua prajurit itu tidak berani untuk tidak patuh. Mereka dengan cepat mengangguk dan berlari menuju pintu keluar. Melihat kedua prajurit itu berlari menjauh, Zhao Yu mendengus dingin. Dia memikirkan apa yang dikatakan perwira itu. Penjara gurun paling takut pada api. Hehehe, kata-kata ini diucapkan dengan sangat baik. Lalu, Zhao Yu meninggalkan restoran dan berjalan menuju bar. Tepat saat dia memasuki koridor, dia bertemu dengan beberapa penjaga penjara yang datang untuk membantu. Para penjaga penjara hampir menabrak Zhao Yu. Zhao Yu terkejut, tetapi ketika orang-orang ini melihat bahwa orang di depan mereka adalah sipir penjara, mereka bahkan lebih takut daripada Zhao Yu. Mereka dengan cepat memberi hormat dan meminta maaf. Baiklah, aula utama pada dasarnya sudah beres. Zhao Yu segera berpura-pura memberi perintah kepada anak buahnya, saya menerima laporan bahwa distrik surga sedang terbakar. Kalian cepat-cepat ambil alat pemadam api di dekat sini untuk memadamkan api. Ya, beberapa dari mereka segera memberi hormat. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Aku katakan padamu, kami paling takut pada api di sini. Jika api di wilayah surgawi tidak dikendalikan, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Apakah kalian mengerti? Teriak Zhao Yu. Ya,
Para prajurit gemetar ketakutan dan segera berhamburan ke segala arah untuk mencari alat pemadam kebakaran. Begitu para prajurit pergi, Zhao Yu langsung masuk ke bar. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di bar, dia langsung bergegas ke meja bar, melemparkan beberapa botol minuman keras ke tanah, lalu membakarnya dengan korek api. Di bawah pengaruh alkohol, api segera membesar dan membakar area yang luas dalam sekejap mata. Melihat minuman keras itu sangat manjur, Zhao Yu mengambil sebotol dan berjalan keluar bar dengan tenang. Ia kemudian berjalan menuju sisi restoran yang mengarah ke neraka. Dapur ruang makan berada tepat di depan mereka. Zhao Yu baru saja berjalan mendekat ketika seseorang tiba-tiba menyerbu dari samping dan menerkamnya. Ah! Pria itu menjerit dan mencoba mendorong Zhao Yu ke tanah. Karena orang itu muncul begitu tiba-tiba, Zhao Yu tidak dapat menghindar tepat waktu. Namun, reaksi Zhao Yu cukup cepat. Dia segera mengambil botol anggur di tangannya dan membantingnya langsung ke kepala orang itu. Celupkan. Botol itu pecah, dan pria itu jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Zhao Yu kemudian melihat dengan jelas bahwa pria itu adalah seorang tahanan yang baru saja melarikan diri dari aula. Dia pasti melihat bahwa Zhao Yu mengenakan seragam sipir penjara dan ingin menyerangnya. Akhirnya, tepat saat pria itu jatuh ke tanah, suara perkelahian terdengar dari dalam dapur. Zhao Yu melirik sekilas dan melihat ada beberapa tahanan yang berkelahi dengan beberapa penjaga penjara. Para tahanan itu memiliki keterampilan khusus, dan para penjaga penjara itu berteriak kesakitan. Zhao Yu menutup pintu dapur dan berlari ke sisi lain koridor, berharap menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan Miao Kun. Namun, saat dia baru saja berbelok, dia tiba-tiba mendengar getaran di telinganya. Asteris dengung-dengung, asteris. Dia mengira ada yang salah dengan telinganya lagi. Setelah menekannya dengan tangannya, dia menyadari bahwa itu adalah alat komunikasi yang telah dia keluarkan dari telinga kepala sipir. Dari getarannya, sepertinya ada yang memanggil. Kebetulan, Zhao Yu mengangkat telepon saat ia menekan tombol. Ia mendengar suara wanita dari lubang suara. "Hei, apa yang kau lakukan, Ito? Kenapa kau lama sekali?" Wah, Zhao Yu terkejut. Mendengar suara itu adalah Ximena yang baru saja pergi. Ini, batuk, Zhao Yu terbatuk dan dengan cepat meniru nada bicara sipir itu. "Maaf, tadi agak berisik," katanya. Petik 2. Halo? Ximena tampaknya tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Ada apa? Apakah ada masalah?" "Tidak. Aku tidak." Zhao Yu menekan keras alat komunikasi itu sambil menjawab. Kali ini, pihak lain akhirnya bisa mendengarnya dengan jelas. "Eto," Ximena melanjutkan, "bagaimana kabarmu? Mengapa kamu tidak membalasku setelah sekian lama? Pria Tionghoa itu, apakah kamu sudah mengurusnya?" Petik 2. Oh, Zhao Yu segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dia dengan cepat meniru nada bicara sipir dan berkata dengan hormat, "Sudah beres, sudah beres. Itu baru saja diselesaikan. Tadi terlalu berisik, jadi aku tidak mendengar panggilanmu. Apakah kamu baik-baik saja?" Ximena tiba-tiba berkata, "Kamu terdengar agak aneh. Katakan padaku, apakah Zhao Yu benar-benar mati?" "Dia mati, mati. Benar sekali." Zhao Yu cepat-cepat berkata, "Lebih dari 30 lawan 1, tidak bisakah dia dibunuh?" "Hehehe. Bagus. Aku akan tenang jika dia mati." Suara Ximena tiba-tiba berubah dingin. "Orang ini selalu menjadi duri dalam hatiku. Baguslah dia mati." Petik 2. Jangan khawatir. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu apa yang harus kulakukan." Ximena terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh benar, aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa 3 kaki tangan wanita Zhao Yu telah dikirim ke penjaramu. Jangan hanya fokus pada kesenanganmu sendiri. Interogasi mereka dengan benar dan lihat apa yang mereka ketahui." Ya. Zhao Yu diam-diam terkejut, tetapi dia setuju. "Juga, jangan remehkan mereka," kata Ximena. "Mereka mungkin agen yang terlatih dengan baik. Kita harus mengirim lebih banyak orang dan selalu waspada. Ingat, kamu boleh bermain dengan wanita, tetapi setelah interogasi,
kamu harus mengakhiri mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Bab 1700, membobol penjara naga berserk, 14. Penerjemah, 549.690.339. Aku akan memotong. Zhao Yu diam-diam terkejut. Si Mengna ini memang kejam, tidak kusangka dia begitu kejam. Aku tahu. Zhao Yu masih berpura-pura menjadi sipir penjara, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sopan. Baiklah, jika ada sesuatu, ingatlah untuk melaporkannya tepat waktu. Ayo pergi, kata Ximena dengan santai dan hendak menutup telepon. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, itu, Miao Kun, haruskah kita, menyingkirkannya juga? Apa? Mendengar ini, Ximena jelas marah. Dia berteriak, apakah kamu minum terlalu banyak, Eto? Mengapa kamu mengatakan begitu banyak hal bodoh hari ini? Sial, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Ia khawatir si Mengna sudah mengetahui kekurangannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Wanita Miao tahu banyak informasi, kata Ximena. Nilainya tidak kalah dari Londe. Aku bisa membiarkan dia menderita, tapi kau harus berjanji padaku bahwa dia akan hidup. Petik 2. Ada begitu banyak informasi dalam kalimat ini sehingga jantung Zhao Yu berdetak lebih cepat dan darahnya mendidih. Ternyata dia pun tertipu oleh wanita ini. Dia mengambil risiko mengirim Miao Kun ke rumah penuh dosa, bukan hanya untuk membalas dendam atas pembunuhan ayahnya, tetapi juga untuk membuat Miao Kun menderita. Dia juga menginginkan informasi yang dimiliki Miao Kun, sehingga dia bisa memaksanya untuk mengaku. Wanita ini terlalu licik, bukan? Dan, anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Dia bahkan menyebutkan nama Londe sebelumnya. Bukankah Londe adalah orang terkaya di dunia yang telah menghilang selama beberapa tahun? Mungkinkah itu? Halo? Pada saat ini, melihat Zhao Yu tidak menjawab untuk waktu yang lama, Ximena bertanya lagi. Namun, karena helikopter yang ditumpanginya bergemuruh, Zhao Yu tidak mendengarnya dengan jelas. Baiklah, Zhao Yu kembali sadar dan segera berjanji, aku pasti akan menyelesaikan semuanya. Jangan khawatir. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, si Mengna menutup teleponnya. Ya ampun, setelah komunikasi berakhir, Zhao Yu terengah-engah, dan telapak tangannya berkeringat. Sebelumnya, si Mengna benar-benar menyebut nama Londe dan bahkan mengatakan bahwa nilai Miao Kun tidak kalah dari Londe. Mungkinkah masalah Hu Lingye sama sekali bukan jebakan? Semua informasi tentang Londe itu benar. Rumah dosa, rumah dosa. Berapa banyak lagi rahasia yang tersembunyi di penjara gurun ini? Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Saat Zhao Yu masih terkejut, terdengar suara langkah kaki dari luar tangga. Jelas, ada lebih banyak penjaga penjara atau tentara yang datang untuk membantu. Zhao Yu khawatir tentang keselamatan Miao Kun, Ding Lan, dan yang lainnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang-orang ini, jadi dia bersembunyi di balik pintu. Tak lama kemudian, sekelompok tentara bersenjata lengkap melewati tangga dan bergegas menuju kafetaria. Setelah mereka pergi, Zhao Yu keluar dari tangga dan berjalan ke arah yang berlawanan. Sepanjang jalan, dia melewati beberapa kantor sipir penjara. Setiap kali melewati sebuah ruangan, dia akan menyalakan tirai dan benda-benda mudah terbakar lainnya dengan korek api dan terus membakarnya. Setelah membakar beberapa ruangan, dia berlari ke pintu depan penjara dengan perasaan puas. Menurut petunjuk Ximena, dia tahu bahwa Ding Lan dan yang lainnya telah dikirim ke rumah dosa. Jadi dia harus menemui mereka sesegera mungkin untuk memastikan keselamatan mereka. Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Jika dia ingin sampai ke pintu masuk utama dari kafetaria, dia harus melewati seluruh area tahanan umum. Sepanjang jalan, Zhao Yu bertemu dengan beberapa penjaga penjara yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluar lorong. Orang-orang ini sama sekali tidak meragukan Zhao Yu setelah melihatnya, dan mereka semua mendengarkan sipir palsu itu. Zhao Yu membuat beberapa alasan dan mengusir mereka semua. Tak lama kemudian, ia tiba di area pusat area tahanan umum,
yang merupakan lokasi penting di area penjara. Ada seorang penjaga penjara yang bertugas saat itu. Zhao Yu melihat walkie-talkie di pinggang pria itu dan segera memerintahkannya. Cepatlah. Kafetaria tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat hubungi penjaga di neraka dan minta mereka untuk menambah lebih banyak orang di kafetaria. Ya, sipir penjara segera mengambil walkie-talkie dan hendak menelepon ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Kepala Penjara, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu cemas. Kita bisa memindahkan beberapa orang dari militer, kan? Tidak banyak orang di Istana Neraka sejak awal. Zhao Yu ingin mengutuk, tetapi dia takut tidak ada hal seperti itu di Afrika, jadi dia mengangkat alisnya dan menamparkan wajah penjaga penjara itu. Apakah aku perlu kamu mengajariku? Aku bilang padamu, ada pengkhianat di penjara. Angkatan Darat tidak bisa bergerak sekarang. Petik 2. Ya. Penjaga penjara ketakutan dan segera menutupi wajahnya. Dia menghubungi para penjaga di neraka untuk Zhao Yu. Zhao Yu berteriak ke walkie-talkie lagi, dan para penjaga di neraka segera setuju untuk mengirim tenaga untuk membantu. Cepatlah. Zhao Yu memegang walkie-talkie di tangannya dan berteriak kepada sipir penjara, kafetaria terbakar. Kalian harus pergi dan memadamkan apinya. Tapi, dia ragu-ragu, karena penjaga penjara sedang menjaga lorong penting di dalam sel, apa yang harus kita lakukan di sini? Jangan. Melihat Zhao Yu mengangkat lengannya lagi, tampak seperti hendak memukulnya, penjaga penjara menggigil ketakutan, lalu dengan cepat berlari menuju kafetaria. Tunggu sebentar, saat dia baru saja melangkah 2 langkah, Zhao Yu tiba-tiba menghentikannya dan berkata, berikan senjatamu padaku. Oh, penjaga penjara itu telah belajar dari kesalahannya kali ini. Dia segera menyerahkan senapan itu kepada Zhao Yu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah lelaki itu pergi, Zhao Yu mulai melangkah maju. Jika dia melewati sini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai pintu. Namun, ketika dia melihat ke arah sel penjara, dia samar-samar mendengar erangan para tahanan. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Dapatkan sekarang. Zhao Yu memutar matanya, dan ide yang lebih buruk muncul di benaknya. Itu benar, karena dia ingin bersikap keren, dia akan bersikap keren. Sekarang aku sipirnya. Aku akan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menyiksa diriku sendiri. Kemudian, Zhao Yu membuka gerbang besi yang menuju ke area penjara dan berlari dengan tergesa-gesa. Biasanya, para sipir penjara yang bertugas menjaga sel-sel penjara harus bergantian berjaga di pintu masuk area penjara selama 24 jam sehari. Namun, karena manajemen yang longgar, semua penjaga penjara bersembunyi di ruangan-ruangan kecil di depan sel penjara untuk beristirahat di malam hari. Meskipun Zhao Yu hanya tinggal di sana selama 1 malam, dia masih tahu lokasi pasti para penjaga penjara. Pada saat itu, dia menendang pintu logam longe dan bergegas masuk. Saat dia masuk, dia melihat 4 sipir penjara sedang bermain kartu poker sambil menonton pertandingan sepak bola di TV kecil. Begitu melihat sipir penjara bergegas masuk, ke-4 sipir penjara itu langsung ketakutan hingga terjatuh ke tanah, bahkan ada yang hampir bersujud kepada Zhao Yu. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Zhao Yu menendang salah satu dari mereka dengan marah, lalu berteriak, apa yang terjadi di penjara? Kalian masih bermain kartu di sini. Nonton TV saja. Sudah. Dia menendang lagi dan sipir penjara lainnya terjatuh. Kepala penjara, pada saat ini, mereka berempat dengan cepat membungkuk dan bersujud kepada Zhao Yu. Kami tidak akan berani melakukan ini lagi, kami tidak akan melakukan ini lagi. Dasar kalian mengecewakan. Zhao Yu melambaikan senapan di tangannya dan berteriak, penjara itu terbakar, dan apinya akan segera menyebar ke sini. Mereka berempat terkejut dan gemetar. Apa yang kau tunggu? Teriak Zhao Yu. Cepat dan bebaskan para tahanan. Pindahkan mereka ke lapangan. Salah satu mata penjaga penjara terbelalak. Biarkan mereka keluar. Zhao Yu melotot ke arah pria itu, lalu menggunakan senapan sebagai tongkat dan memukulnya.
Dia menghentakkan kakinya dan mengumpat, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Jika mereka tidak bergegas, semua tahanan akan dibakar sampai mati. Cepat, cepat. Zhao Yu meraung ke langit, membuat mereka berempat sangat ketakutan sehingga mereka segera mengambil kunci dan berlari keluar dari ruang tunggu untuk membuka pintu penjara.